Kota identik dengan suasana ramai dan padat, entah penduduk ataupun lalu lintasnya. Banyak orang bilang tinggal di kota itu enak, dalam artian karena dekat dengan tempat-tempat publik dan sentra bisnis. Hanya saja terdapat lingkungan yang kurang nyaman di beberapa tempat dan masyarakatnya yang cenderung individualistis. Lain halnya dengan di desa. Desa identik dengan kesederhanaan dan jauh dari kemewahan. Lingkungan yang masih asri dan penduduk yang tidak terlalu padat, namun memiliki jiwa sosial yang kuat satu sama lain. Menjadikan beberapa orang berpendapat bahwa desa lebih nyaman daripada di kota. Tidak jarang orang kota pergi ke desa saat masa libur atau sekedar melepas penat. Memasuki minggu akhir liburan sekolah, aku, Chandra, Rizko, dan Rizal mulai merasa bosan berada di kota. Aku dan teman-temanku ingin menghabiskan minggu akhir liburan dengan hal yang berbeda. Jadi, kami memutuskan berkunjung ke rumahku yang ada di desa selama beberapa hari. Kata temanku bahwa tinggal di desa itu membosankan. Aku mulai mengingat bagaimana dulu aku saat masih tinggal di desa sebelum pindah ke kota. Dulu saat hari Minggu atau liburan, aku dan 4 temanku di desa ini sering memainkan permainan yang terbuat dari bahan yang didapat dari alam. Karena itu, aku berpikiran mengajak mereka untuk pergi keluar rumah, mencari barang-barang dari alam yang sekiranya bisa digunakan untuk bermain. Barangkali bisa menghilangkan rasa jenuh mereka. Bisa, yuk Tio bisa. Oh iya, ayo kita lihat. Ayo. Yuk. Ya apa kabar? Api-api ae lho, Api-api enak iki. Api ae. Kita langsung kene-kene nggo kanca iki, kancaku iki Rizko Walah, iki. yo. Lah iki Chandra ya iki Rijal, Oh, Rijal Rijal. lagi sing Chandra. Oh, iki sing Chandra. Yo. Tambah ganteng ya bro. Kono tambah ngene sih. Ya, emang ngene yo. Yo. Gede nang niku ta yo, iki bro. Adalan yo. Ayo, tapi dolanan opo? Dalan kok ben iku lho pas dhewe cilik kaya apa tembak-tembakan cowok debok. Walah, ayo, tapi nyusul arek sih ayo. Ya saya gak apa-apa. Yo ayo. Ayo, ayo melak ayo. 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 Permainan tradisional ini sebenarnya bagaimana sih? Nah, permainan tradisional merupakan permainan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Dan permainan tradisional ini berkembangnya udah cukup lama. Permainan tradisional di Indonesia pada zaman dahulu kala banyak sekali ragamnya. Nah, salah satu contohnya permainan senapan dari pelepah daun pisang. Akan tetapi permainan dari senapan ini masih belum diketahui asal-usul permainannya. Sebelum membuat alat untuk tembak-tembakan, pertama-tama kita siapkan beberapa buah pelepah pisang. Setelah itu, bersihkan daunnya dari pelepah pisang tersebut. Lalu, potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Selanjutnya, lubangi pelepah pisang untuk pegangan senapan. Terakhir, kita rangkai senapan yang kita buat tadi. Nah, semuanya udah selesai.
Waktunya main perang-perangan. Nah, permainan ini khusus untuk anak laki-laki dan biasanya dibuat untuk peperangan. Saat yang cocok untuk permainan ini biasanya saat liburan. Pasti makin asyik untuk mainnya. Biasanya jika bermain di mana? Nah, tempat yang cocok untuk melakukan permainan ini pasti di kebun pisang. Kenapa di kebun pisang? Karena jika permainannya rusak atau gimana, kita bisa memperbaikinya dengan cepat. Sebelum bermain, kita membagi menjadi 2 tim dulu dengan melakukan home pimpa. Setelah tim sudah terbentuk, kita menuju ke daerah kekuasaan sendiri-sendiri dan peperangan pun dimulai. Woi. Pendul. Dar. Pendul. Dar. Woi. Paidon! Kok pergi? Buai, bola buai! Bola buai! Kok ber... Ya, aku dan teman-temanku kalah. Jadi, kami harus dihukum dengan menggendong regu yang menang. Hahaha, menggendong dan ada juga yang malah bertukar tempat, seperti aku yang malah digendong Bimbing. Karena aku tidak kuat menggendong Bimbing. Kami juga bermain permainan lain sambil bercanda tawa, bercerita banyak hal, bahkan berfoto bersama. Hari itu, kami bersenang-senang bersama, begitupun di hari-hari berikutnya. Hendaknya pihak yang terpenting dalam kehidupan anak ini, seperti orang tua dan guru, memiliki pengetahuan lebih tentang permainan tradisional, agar anak-anak dapat mengembangkan kreativitasnya dan aspek pengetahuan dan aspek perkembangan dari bahan-bahan atau alat yang berasal dari alam langsung. Akan tetapi, guru juga harus memperhatikan dan teliti terhadap kegiatan anak yang sedang melakukan permainan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti luka pada anak. Dengan demikian, selain untuk wadah edukasi generasi penerus bangsa, juga dapat mengupayakan pelestarian terhadap permainan tradisional. Aku dan ketiga temanku sedang bersiap-siap untuk kembali ke kota karena lusa kami sudah harus kembali ke rutinitas sekolah kami. Keputusan kami menghabiskan liburan di desa tidak sia-sia. Bahkan teman-temanku menyesal karena aku tidak mengajak mereka kemari jauh-jauh hari sebelumnya agar bisa lebih lama di sini. Tidak ada yang menyangka bukan, jika hanya karena sebuah permainan yang terbuat dari batang pohon pisang itu, Rizko, Rizal, dan Chandra memperoleh teman baru di sini. Tapi tak apa, karena masih ada waktu liburan datang, kami telah berjanji akan kembali dan tentunya kami tidak akan mengecewakan teman-teman kami di sini.